Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara RPL Podcast dalam edisi Ramadan dengan tema peran media sosial untuk menyiarkan agama Islam. Tentunya kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh seseorang yang spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Zainuddin Muhdor, MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat, masih berpuasa. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, media sosial sekarang sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih saat pandemi. Semua aktivitas tertuang dalam media sosial, baik untuk belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Anda sendiri tentang media sosial, Ustadz? Ya, kalau ngomong media sosial itu adalah media itu kan alat. Sosial itu adalah sebuah kumpulan yang lebih dari atau jam'un itu kumpulan dari lebih dari orang 2 dan 3. Kalau dilihat dari dasar katanya seperti itu, otomatis kan alat yang dalam rangka untuk memudahkan hubungan kita terhadap orang banyak. Saya kira kalau ngomong dari tujuan aslinya itu dalam rangka alat untuk mempermudah kita terhadap hubungan orang banyak. Bukan malah mengurangi intinya. Bukan malah mengurangi, tapi mempermudah untuk hubungan kita kepada orang banyak. Kalau kita lihat semangatnya ini tentu baik sekali dalam rangka intinya kita itu bisa banyak bersilaturahim kepada orang banyak. Kan silaturahim itu kan dianjurkan dalam agama. Tentu ini juga baik. Tetapi catatan saya jangan sampai mengurangi, malah memutus silaturahim orang-orang yang sudah dekat ketika ada medsos seperti ini. Itu catatan kita seperti itu. Baik Ustadz, terlepas dari fakta bahwa media sosial yang kelihatannya sekarang ini sudah menjadi kebutuhan manusia, menurut syariat Islam ada tidak Ustadz batasan-batasan untuk bermedia sosial? Kalau kita ngomong syariah itu kita harus tidak boleh terpaku dalam satu aspek saja, satu aspek hukum saja, tetapi harus ada 3 kriteria syariah di sini. Syariah itu memuat satu tentang tauhid, iman, itu melatih keyakinan atau mempelajari atau mengolah potensi keyakinan kita supaya kita bertauhid itu dalam konteks iman. Yang kedua adalah Islam. Islam ini dalam rangka untuk kita itu supaya kaya dengan pengetahuan cara beribadah. Ustaz. Baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Tata caranya itu dalam Islam itu dibahas, dipelajari. Jadi setelah kita beriman, kita yakin bahwa Gusti Allah itu ada, tentu kita akan punya pikiran apa saja yang diperintahkan oleh Gusti Allah, apa saja yang dilarang, itu terdapat di Islam. Itu kekayaan pengetahuan kita dalam ubudiyah itu di Islam itu dipelajari penuh, tata caranya, sholat apa sah dan tidaknya, syaratnya, rukunnya, itu semuanya. Kalau dalam konteks iman itu lebih cenderung kita tidak boleh taklid sebenarnya. Kalau dalam konteks yakin kita harus mengkaji secara ibarat keilmuannya, kita harus memahami benar bahwa eksistensi Gusti Allah itu benar-benar ada secara paham. Cirinya paham apa? Kita bisa menjelaskan tentang wujudnya Allah satu itu apa, logikanya apa. Kalau punya Gusti Allah itu satu, lebih dari satu, maka setiap Tuhan akan bertempur sendiri dan tidak akan pernah melakukan penciptaan, padahal wujud ciptaannya ada.
Nah, itu logika itu juga harus dipahami secara mandiri, bukan taklid lagi. Nggih. Tapi dalam konteks Islam, karena batasan kita terpaku dari tersumber dari Al-Quran dan hadis, maka ini harus taklid. Memang benar, Islam dalam konteks ini harus taklid, Nggih. bermadhab. Banyak orang yang teman-teman yang mencoba untuk mengelak dari bermadhab malah terperosok mereka. Salah satu faktor teroris itu melancarkan melancarkan pemahamannya itu karena mereka berusaha untuk mereduksi sistem bermadhab. Karena kalau orang bermadhab tentu sistem keilmuannya bagus, ini sudah bukan kok mengkerdilkan kita, tidak, tetapi ini dalam rangka menjaga sistematika keilmuan. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan di sini adalah kode etika. Tadi etika, berakhlakul karimah. Nah, maka syariah dalam konteks 3 ini harus dipahami. Nggih. Maka dalam konteks bermedsos di sini pandangannya 3 itu. Ketika dalam bisa menumbuhkan ketiga aspek ini tentu tetap dianjurkan oleh syariah. Nggih. Tapi ketika mengurangi potensi 3 hal ini, maka tentu dilarang oleh syariah. Itu pandangan kita seperti itu. Nggih. Sebagai seorang remaja nih Ustadz, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Pandangan remaja sebagai seorang remaja ya, Nggih. remaja dalam konteks medsos di sini. Yo, lagi-lagi remaja itu identik dengan rasa ingin tahu, Nggih. rasa ingin coba-coba. Itu identik remaja, penasaran. Ya memang rasa ingin mencari jati diri saya terutama. Nggih. Walaupun kadang kita lepas kontrol terhadap risiko-risiko yang memang sudah dipahami secara umum. Ya, dalam konteks remaja saat sekarang ini tentu ya tetap nggak apa-apa dalam bermedsos, tetapi harus diimbangi dengan pengetahuan yang cukup. Nggih. Pengetahuan yang sifatnya diambil dari buku-buku referensi yang sudah ada itu harus dimatangkan dulu benar. Kalau dalam konteks saintifik ya dimatangkan dulu. Dalam konteks agama juga seperti itu, dimatangkan dulu. Itu tanpa mengurangi volume mempelajari itu mestinya. Biar kita itu seimbang ketika bermedsos. Terus dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal baru tersebut, sejoganya seorang remaja itu ya harus mengimbangi, harus memakai standar syariah dulu juga seperti itu. Tetap dipegang tegur. Mana yang kurang elok, yang kurang etis juga harus. Walaupun remaja itu identik dengan pengen bebas, pengen pengetahuan yang sifatnya ingin tahu semuanya lah, kan seperti itu. Tapi ini harus memang kode-kode etik yang bersyariah itu memang harus ditanamkan benar oleh seorang remaja tersebut. Terus hubungan harus dibagi dengan hubungan fisik juga, fisik terutama dengan orang tua. Ketika orang-orang yang ada di dekat kita itu juga harus diimbangi. Tadi tidak lepas kontrol, tidak semuanya. Nah, itu harus menjaga itu, membaca keseimbangan itu penting. Jangan semuanya terus Facebook terus, IG terus, TikTokan terus, akhirnya mengurangi hubungan orang yang ada di sekitarnya. Itu penting juga. Harus menjaga keseimbangan itu, dan lagi-lagi harus kembali lagi kepada norma-norma syariah budaya juga. Nah Ustadz, apa sih dampak positif dan negatif untuk remaja muslim untuk pengguna media sosial yang sekarang? Dampak positif dan negatif, nah ini harus kita pandang. Kalau ngomong media itu apakah sebagai subjek atau objek? Subjek itu sebagai pengguna media sosial,
pengguna atau pengen sebagai creator pengguna sosial, yang kedua sebagai objek penikmat media sosial. Lagi-lagi dua hal ini harus dipahami, dua-duanya ini harus butuh kematangan diri dulu, kematangan pengetahuan secara mandiri dulu sebenarnya. Sifatnya yang diambil dari buku referensi yang sudah ada, sehingga ketika makanya kalau sebagai subjek, kalau memang konteks pengen dari subjek, pengen creator, maka identik bermedsos kan mengajak kebaikan. Identik dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kan juga ada syarat-syaratnya. Kalau dalam konteks fikih itu ada syaratnya. Orang yang amar ma'ruf mengajak kebaikan itu mestinya dia itu harus tahu benar, mempunyai kematangan keilmuan yang cukup mumpuni. Yang kedua, memang ketika mengatakan sesuatu atau mengekspor sesuatu, mengupload sesuatu tidak menimbulkan, meskipun tujuannya baik, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Yang ketiga harus ada faedahnya. Itu sebagai seorang subjek. Sebagai objek pun penikmat sebenarnya juga harus seperti itu. Harus mematangkan diri supaya kita bisa memilih mana yang hak, mana yang kebencian, mana yang sifatnya sara. Itu kita bisa memilih, minimal kita bisa memilih dan memilah mana yang tidak baik dan yang enggak baik. Lagi-lagi media sosial ini jangan sampai melupakan rutinitas volume belajar kita terhadap sumber-sumber referensi ilmiah yang sifatnya dari buku-buku yang valid. Karena kalau ngomong medsos itu kan edit dengan Facebook, dengan editan, saya kira kalau menurut saya lebih cenderung ke enggak real. Saya kira lebih cenderung kalau di medsos itu menurut saya yang sifatnya tidak real aslinya. Malah kadang orang itu baik-baik saja yang ditampilkan, padahal orang itu kan semestinya kan ada baik dan ada buruk. Sama kita gini loh, kita itu kalau terbiasa terhadap sesuatu yang enak-enak, kita kadang kita tidak mau bersusah payah, mungkin membuat karakter anak, membuat karakter teman-teman remaja sehingga pengen penak terus, nggak mau ngoyo. Lah itu juga harus diperhatikan aspek-aspek itu. Kan jangan lupa bahwa para pemeran medsos itu juga tahu keinginan kita, tahu. Wong Indonesia itu kesenengannya suge-suge, mobil-mobilan. Lah mereka juga cari duit untuk itu. Golek follower, cari viewer. Lah kalau kita tidak mengimbangi, tidak memperbaiki kualitas kita dalam bermedsos mungkin lewat hubungan beribadah kepada Gusti Allah, lewat pengetahuan belajar sungguh-sungguh, tentu ini kita akan terbawa arus. Padahal mereka sifatnya cuma hedonis saja. Padahal kita kan tidak. Makanya kita harus lagi-lagi ya tidak menjadikan medsos ini sebagai pugeran utama lah. Tetapi kita harus tetap mengkaji kepada orang-orang yang sudah berilmu dari kitab-kitab yang, dari buku-buku yang sudah valid. Itu cara mengimbangi kita seperti itu. Bagaimana pemanfaatan media sosial untuk syiar Islam, Ustadz? Ya bagus sebenarnya, tapi lagi-lagi syaratnya tadi harus ada syaratnya. Media ngomong syiar kan sebagai subjek, dia harus tahu dulu pengetahuan tentang substansi yang mau didakwahkan. Di samping juga harus tahu dulu karakter medsos tersebut. Harus tahu benar lingkungan medsos tersebut, tahu benar siapa yang kita audiennya. Terus yang kedua, tidak ketika kita upload sesuatu atau mengunggah sesuatu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, penolakan yang akan membuat mereka benci terhadap Islam. Tidak. Karena lagi-lagi wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itu poin yang harus dipegang hari-hari ini.
sekarang ini memang dalam konteks agama itu bercampur baur antara kepentingan politik, budaya, ekonomi. Itu sangat bercampur. Tapi catatannya di era milenial seperti ini, asalkan kita harus menjauhi dari dari perkara-perkara yang berbau kekerasan. Itu harus kita junjung memang. Karena sekarang memang kayak dunia seperti ini memang menjauhi benar peperangan, kekerasan menjauhi benar. Dan ini sebagai sebuah konsensus kita bersama bahwa walaupun tuh ada pergantian pemimpin, janganlah sampai adu kekerasan. Dan di Islam itu juga ditoto memang, ditoto supaya tidak orang itu kepergantian kekuasaan tidak kekerasan, maka dijadikan ada namanya musyawarah. Musyawarah wasyawirum fil amri, supaya pergantian atau mungkin syiar kebaikan tidak menggunakan kekerasan, tapi dengan cara musyawarah, dengan cara dialog seperti itu. Karena kalau sudah ngomong kekerasan itu akan merugikan banyak, sangat merugikan banyak, sangat lebih banyak mandorotnya saya kira. Maka dalam konteks dakwah hari ini memang kita harus pinter-pinter, di samping dia udah tahu, dia harus benar-benar apakah ini bermanfaat atau tidak dalam konteks yang universal. Tidak cuma hanya melulu dalam konteks secara muslim, untuk muslim saja, tapi dalam konteks seluruh umat peradaban manusia. Itu penting saya kira, karena lagi-lagi tadi kita itu di Indonesia mengajak orang Islam itu tidak dengan jalan perang. Berbeda dengan di Andalusia atau di Spanyol, ketika ada konteks penaklukan di sana, lagi-lagi Islam juga cepat lenyap. Karena sifatnya kan dari invasi militer pada waktu itu. Nah, di Indonesia sendiri kita pendekatan dengan budaya, dengan cara tidak paksaan sama sekali, dengan simbol-simbol yang ada kita pakai untuk media. Sebenarnya ulama dulu juga punya media, tapi media simbol, media budaya dijadikan alat. Oh, ini titik temunya di sini, ditemukan dengan ayat Al-Quran, ditemukan dengan al-hadis, sehingga orang berpindah keyakinan, orang beragama itu muncul dari dirinya sendiri, bukan atas paksaan. Dan itu semangat Islam. Tidak ada paksaan dalam la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu loh yang kita cari dalam konteks bermedsos ini, kata kuncinya sebenarnya itu. Orang itu pasti mempunyai naluri baik, benar dan indah. Itu sudah naluri manusia. Orang nggak mungkin pengen golek sing salah, kan nggak mungkin tuh. Golek sing bener. Orang itu punya naluri sing apik. Orang itu pengen golek sing indah. Orang mungkin wong pengen golek elek, kan nggak mungkin. Tidak mungkin naluri kita. Lah, semacam ini sebenarnya sebuah potensi kita bisa masuk. Kita bisa masuk dalam keragaman, dalam kekayaan referensi kita yang khususnya di NU itu sudah kaya sebenarnya, sudah kaya terhadap referensi agama yang diwariskan oleh Wali Songo, sudah kaya benar sebenarnya. Ini bisa dijadikan sebagai media dakwah, terus dibalut lagi dengan medsos, dengan alat-alat yang memang kekinian. Saya kira itu akan lebih lebih efektif. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz, jika kita menjumpai penyalahgunaan media sosial seperti bullying, provokasi ke arah negatif dan lain-lain? Ya lagi-lagi tadi saya ngomong kuncinya tetap pematangan diri kita. Kalau orang itu sudah matang keilmuannya, maka ketika ada hoax, ada bully, ada berita adu kebencian kita, maka kita jelaskan. Kalau hoax kita carikan referensi yang lebih
orang itu lebih menerima, lebih percaya. Nggih. Kita carikan referensi yang lebih kredibel, kita bandingkan, kita share lagi itu. Kalau gini gimana? Gitu sudah ada. Loh, itu editan kan. Lagi-lagi pengetahuan kita yang harus Nggih. kita. Makanya ketika di era medsos ini, teman-teman tolong jangan sampai melupakan belajarnya. Nggih. Belajarnya itu tetap nomor satu, baik belajar saintifik atau dalam agama, itu nomor satu, Pak. Enggak, Nggih. harus mematangkan diri. Dan orang, ya memang di era medsos ini orang itu terbuka banget, dan orang akan kelihatan mana yang punya potensi yang keilmuan yang tinggi dan tidak, itu sudah akan alami. Orang yang tidak mempunyai keilmuan tinggi akan ditinggalkan, Bang. Nggih, Ustaz. Contoh semacam ini seperti Gus Bah, beliau sudah turun gunung, Gus Muafik seperti itu. Karena mereka lagi-lagi kan berangkat dari kematangan keilmuan, bukan guru belajar medsos, Nggih. tapi mereka belajar dari guru secara sistematis, dari gurunya, dari sepuh-sepuh ngaji terus, sehingga kematangannya sudah terbentuk sudah lama. Jadi terus satu hal lagi, mengapa Gus Bahari ini bisa terima? Karena dia memakai media yang universal juga, media filosofi, Nggih. media orang itu diajak berpikir secara terbuka, sehingga banyak diterima oleh masyarakat. Lah itu lagi-lagi bukan kok dia membuka, ini timbul karena beliau juga membuka berbagai disiplin ilmu, saya kira baik ilmu filsafat maupun di pondok juga dia terbuka dengan keilmuan tersebut, sehingga ketika ada perbedaan dengan pendahulunya tidak merasa benci dan tidak, karena ini sifatnya alamiah, saya kira. Makanya ketika kita sudah belajar tentang banyak hal, maka tentu sifat-sifat yang menyalahkan orang lain, sifat-sifat membenci orang lain itu akan terkikis juga, saya kira. Kalau itu masih ada, berarti otomatis kita masih perlu belajar lagi. Terakhir Ustadz, apa pesan-pesan untuk generasi muda milenial di luar sana, khususnya MA Ma'arif Udanawu ini, Ustadz? Ya tetap fokus di belajar, Panggan. Tetap hari ini saya ngomong belajar yang sungguh-sungguh melalui referensi yang valid. Kalau di agama ya ngaji melalui di NU itu sudah kitabnya sudah sistematis, saya kira. Bermadhab itu harus diuber terus, Pangga diterapkan terus. Dan itu efeknya juga positif, saya kira. Jadi selama ini orang teman-teman yang tidak mengkaji ala Nahdlatul Ulama, ala NU, ala Ahli Sunnah wal Jamaah dia tentu kecolongan hari ini. Karena meninggalkan berbagai potensi-potensi keilmuan yang sangat beraneka ragam, saya kira. Kalau dalam konteks ilmu pengetahuan juga harus belajar. Lagi-lagi kita harus jangan mengandalkan online tapi kita harus belajar dari referensi buku-buku yang ada di perpus. Itu dibaca lagi sebagai bekal rumus kita, sebagai bekal standar pokok kita. Itu harus dikuasai benar itu. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan itu harus dijaga, harus dibaca dan dikuasai. Itu sebagai modal kita untuk tahmeng kita bermedsos sebenarnya. Bukan dibalik, itu ditinggalkan malah kita bermedsos terus. Menjaga internet. Tentu yang di perpus, yang di buku bacaan yang fisik-fisik itu harus dikuasai benar terus. Kalau kita kalau tidak seperti itu kita akan masuk jurang bareng-bareng, saya kira. Tuh. Terima kasih Ustadz sudah bersedia berbagi ilmu. Sama-sama. Dan sharing-sharing pengetahuan di RPL Podcast ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Sama-sama. Untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa
untuk dukung acara kami RPL Podcast dengan cara subscribe, like, dan komen. Kami dari tim RPL mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Saya Mila Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.